Bisa, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas, dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kita membuka pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan bersama-sama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kelas ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ayu. Oke. Baiklah, di sini ada tujuan pembelajaran dalam kita mempelajari mengenal nama Allah dengan Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is. Yaitu tujuannya peserta didik mampu menyebutkan arti dari Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is. Kedua itu peserta didik mampu memberikan atau mencontohkan dari bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is. Yang terakhir, mampu menjelaskan apa itu cara meneladani dari sifat Allah yang Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Asmaul Husna. Apakah anak-anak sudah mengetahui arti dari Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is? Belum, Bu. Oke. Yang pertama itu Al-Muhyi. Nah, apakah anak-anak sudah mengetahui apa hubungan antara gambar ini dengan Al-Muhyi? Belum. Nah, hubungan dari gambar bayi tadi yang apabila arti Al-Muhyi yaitu Allah yang maha menghidupkan. Jadi sangkutannya atau hubungannya dengan bayi yaitu Allah itu menghidupkan kita dan tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa menghidupkan atau menciptakan dirinya sendiri kecuali dengan teknologi secanggih apapun. Terus semua makhluk di bumi ini hanya Allah yang menciptakan dan menghidupkannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dalam surat Al-Qur'an ayat 43 yang berarti sesungguhnya kami hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan
kembali kepada Allah. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-muhyi, yaitu menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Hikmah dari mengimani al-muhyi yaitu kita memahami kehidupan secara hakiki. Maksudnya yaitu tujuan hidup kita yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan niat kita dengan mengerti tugas-tugas yang Allah berikan dan melarang dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu apa hubungannya dari gambar keranda dengan tikus mati dengan Asmaul Husna Al-Mu'min? Nggak tahu. Oke, hubungannya yaitu yang berarti Al-Mu'min itu Allah yang Maha mematikan. Maka di dunia ini semua makhluk hidup pasti akan mendapat gilirannya untuk mati. Dan Allah tidak kesulitan untuk mematikan makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini dengan seperti contoh Allah memberikan bencana banjir atau tsunami dan Gempa bumi. Ya, benar sekali. Karena dengan Allah memberikan bencana tersebut, maka banyak hamba-hamba Allah yang mati secara banyak. Yaitu hikmah mengimani al-mu'min. Yang pertama, kita mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kita sendiri. Memperbanyak amal kebaikan dan memperbanyak kita melakukan hal baik dan menjauhi larangan dari Allah, mencari ridho Allah, mengharapkan ridho Allah, dan selalu mengingat akan kematian itu datang pada waktunya. Menetapkan niat untuk menjadikan kehidupan sebagai sarana ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu apa kaitan gambar ini dengan Asmaul Husna Al-Bait? Pocong tahu. Oke, kaitannya yaitu arti dari Al-Bait yaitu Allah yang Maha membangkitkan. Setelah kita mati atau setelah kita meninggal dunia, kita pasti akan mengalami bangkitan atau berada di alam barzah. Yang itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, dan selanjutnya dihitung dan ditimbang banyaknya amal kita pada di saat kita berada di muka bumi. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama kita berada di muka bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala yang akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Adapun hikmahnya yaitu kita menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain untuk menjadi lebih baik, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar dan ilmu yang baik dan semangat yang optimis, bangkit dari kegagalan. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, apakah anak-anak ada yang ingin dipertanyakan mengenai